Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Sholih alaihi salam. Nabi Sholih alaihi salam merupakan salah satu dari 25 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi Sholih alaihi salam merupakan nabi kelima yang diutus untuk menyebarkan ajaran menyembah Allah Ta'ala setelah kehancuran kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihi salam. Beberapa ulama meriwayatkan jika Nabi Sholih alaihi salam memiliki seorang ayahanda bernama Ubaid. Nabi Sholih alaihi salam diangkat oleh Allah sebagai seorang nabi pada tahun 2100 sebelum Masehi. Apabila diruntutkan, maka silsilah dari Nabi Sholih yaitu Sholih bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hadir bin Samud bin Atsir bin Aram bin Sem bin Nabiullah Nuh alaihi salam. Jadi dapat disimpulkan jika Nabi Sholih alaihi salam masih memiliki darah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Sholih berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Samud. Diriwayatkan dari Abu Dzar, nabi-nabi lain yang berasal dari bangsa Arab selain Nabi Sholih adalah Nabi Syuaib, Nabi Hud, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sholih alaihi salam adalah nabi yang diutus setelah Nabi Hud dan sebelum Nabi Ibrahim alaihi salam. Semasa hidupnya, Nabi Sholih menetap di daerah Arab Utara, tepatnya di Al-Hijr. Selama di Al-Hijr, Nabi Sholih merupakan salah satu orang yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh penduduk Al-Hijr, yaitu kaum Samud. Kaum Samud sangat pandai dalam hal memahat batu, terutama batu-batu pegunungan. Hal tersebut dikarenakan daerah Hadramaut yang merupakan tempat tinggal kaum Samud adalah pegunungan, sesuai dan seirama dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 9, yang artinya, dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Al-Quran surat Al-Fajr ayat 9. Perjalanan dakwah Nabi Sholih. Kaum Samud yang menjadi target dakwah dari Nabi Sholih adalah kaum yang menyambung hidup mereka melalui bercocok tanam, arsitektur, dan berternak. Kemampuan yang dimiliki kaum Samud di bidang arsitektur sangatlah mengagumkan. Mereka memahat bukit berbatu yang banyak ditemukan di Al-Hijr menjadi bangunan indah dan megah. Sedangkan pada hamparan tanah yang datar mereka membangun istana-istana. Bukit-bukit batu yang dipahat oleh kaum Samud
membentuk bangunan-bangunan rumah yang mereka tinggali dengan gaya khas peninggalan Yunani dan Romawi kuno. Kaum Samud yang ingkar kepada Nabi Soleh alaihi salam. Pada saat itu diketahui kaum Samud menyembah berhala sesuai yang dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Awalnya kaum Samud sangat menghormati Nabi Soleh alaihi salam karena mereka menaruh harapan pada beliau untuk meneruskan tradisi kaum Samud, yaitu menyembah berhala. Namun ketika Nabi Soleh alaihi salam mulai menyampaikan ajakan untuk menyembah Allah dan bertakwa kepadanya, maka kaum Samud menjadi kecewa dan murka. Mereka mulai memusuhi Nabi Soleh karena beliau meminta untuk meninggalkan sesembahan berhala yang sudah menjadi bagian dari tradisi mereka secara turun-temurun. Selain memiliki kebiasaan menyembah berhala, tabiat dan watak lainnya yang dimiliki oleh kaum Samud adalah angkuh dan sombong. Mereka seringkali meremehkan dan memandang rendah kaum lainnya. Bahkan dalam kesehariannya mereka selalu berbuat maksiat seperti berzina dan mabuk-mabukan. Gaya hidup kaum Samud tersebut telah menyimpang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena alasan tersebutlah Allah Ta'ala mengangkat Soleh menjadi nabi dan ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum Samud, seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 73, yang artinya, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Al-Quran Al-A'raf ayat 73. Ketika Nabi Soleh alaihi salam mulai menyeru kepada kaum Samud tentang ajaran tauhid untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kaum Samud terbelah menjadi dua kelompok yang saling bertentangan. Kelompok pertama yaitu mereka yang mengikuti ajaran dan ajakan Nabi Soleh yang dipimpin oleh Junda bin Amru bin Mahlab bin Lubaid bin Jawas. Junda bin Amru adalah salah satu tokoh pemuka di kaum Samud. Sedangkan kelompok yang menentang Nabi Soleh alaihi salam dipimpin oleh Zu'ab bin Amru bin Lubaid Al-Habbab dan Rabbab bin Sar bin Julmas. Zu'ab bin Rabbab bahkan Zu'ab dan Rabbab bahkan menghalang-halangi ketika Nabi Soleh hendak mengajak sepupunya yaitu Junda bin Syihab untuk mengikuti ajarannya. Kelompok penentang yang diketahui oleh Zu'ab dan Rabbab berpendapat bahwa Nabi Soleh terkena sihir. Mereka tidak terima dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Soleh alaihi salam. Selain itu, Nabi Soleh alaihi salam juga dianggap sebagai penipu karena mereka tidak percaya apabila utusan Allah Ta'ala adalah manusia biasa sama seperti mereka.
sehingga mereka meminta mukjizat sebagai bukti kerasulan soleh. Mukjizat Nabi Soleh alaihi salam, unta betina yang keluar dari batu. Dijelaskan oleh para ulama mufassir bahwa sebagai bukti kerasulan Nabi Soleh alaihi salam, kaum Samud menantang beliau untuk mengeluarkan seekor unta betina yang hamil 10 bulan dari sebuah batu besar yang ditunjuk oleh mereka. Nabi Soleh pun menyanggupi permintaan kaum Samud tersebut dan mulai meminta, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan kuasa Allah Ta'ala, dari permukaan batu yang dipukul oleh tangan Nabi Soleh, keluarlah unta betina dengan ciri-ciri sama persis seperti yang disebutkan dan diminta oleh kaum Samud itu sendiri. Unta tersebut dikenal dengan sebutan unta betina Allah. Maka terperanjatlah mereka, kagetlah mereka melihat kejadian mukjizat tersebut, membuat sebagian dari mereka kaum Samud yang menyaksikannya menjadi pengikut Nabi Soleh alaihi salam. Namun ada pula yang masih pada pendiriannya untuk menentang dan inkar kepada Nabi Soleh. Maka bersabdalah Nabi Soleh alaihi salam dalam sabdanya, "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu, biarlah dia makan di bumi ini, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Surat Hud ayat 64. Kemudian Al-Quran surat Asy-Syura ayat 156, Allah menyatakan, "Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar." Seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran, Nabi Soleh alaihi salam berpesan kepada umatnya untuk tidak berbuat jahat kepada unta betina Allah. Bahkan Nabi Soleh alaihi salam mengizinkan kaumnya untuk memerah dan mengkonsumsi susu unta tersebut secara bergantian. Namun hal tersebut tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan berterima kasih kepada Nabi Soleh. Para penantang Nabi Soleh bahkan tidak suka akan kehadiran unta tersebut karena dianggap meminum banyak air di sumber mata air milik mereka. Ikhwanul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menganggap sekali lagi, wahai saudara, dengan datangnya unta di tengah-tengah mereka menyebabkan air kekurangan karena diminum oleh unta Nabi Soleh. Bahkan mereka menganggap dengan adanya unta betina tersebut malah menimbulkan beban mereka karena menghabiskan jatah air di sumber mata air. Mereka pun segera memikirkan rencana jahat dan busuk untuk membunuh unta betina tersebut. Di antara orang-orang yang berencana melakukan pembunuhan terhadap unta betina Allah, terdapat 2 wanita yang menjadi provokator rencana tersebut. 2 wanita tersebut adalah Saduk binti Mahya bin Zuhair al-Muhtamar dan Unaizah binti Gunaim bin Mijlaj. Unaizah merupakan si istri dari Zu'ab, salah satu pemimpin kelompok penentang Nabi Soleh alaihi salam.
Unaizah dan Zu'ab memiliki 4 orang anak perempuan dan membuat program perjanjian dengan Qudar bin Salib untuk dapat memilih salah satu anaknya apabila berhasil membunuh unta betina. Saduk pun melakukan hal yang sama, yaitu menawarkan dirinya sendiri pada Misra bin Mahraj bin Mahya apabila Misra mampu membunuh unta tersebut. Qudar dan Misra yang tergiur dengan tawaran kedua wanita tersebut pun bertekad penuh untuk membunuh unta betina dengan mengajak 7 pemuda yang lainnya. Mereka mengawasi ketika unta betina sedang minum air di mata air, lalu secara cepat memanah betis unta tersebut sembari menikam bagian perut unta dengan menggunakan pedang. Dengan begitu, terbunuhlah unta betina Allah yang merupakan mukjizat Nabi Soleh alaihi salam. Azab yang mendatangi kaum Samud yang ingkar dan keji. Nabi Soleh alaihi salam sangat sedih ketika mendapati bahwa unta betina Allah telah dibunuh oleh kelompok penentangnya. Nabi Soleh pun segera mengingatkan para pembunuh unta agar segera bertaubat atau azab yang pedih akan menimpa mereka. Namun mereka justru meremehkan peringatan dari Nabi Soleh, bahkan menantang agar azab segera diturunkan. Maka Nabi Soleh pun berpesan kepada mereka untuk bersukaria selama 3 hari sebelum datangnya azab, seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran surat Al-Hud ayat 65, yang artinya, maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Soleh berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Al-Quran surat Hud ayat 65. Perbuatan mereka membunuh unta tersebut adalah suatu pelanggaran terhadap larangan Nabi Soleh. Oleh sebab itu Allah Ta'ala menjatuhkan kepada mereka hukuman, yaitu membatasi hidup mereka hanya dalam tempo 3 hari. Maka sebagai ejekan mereka disuruh bersukaria selama 3 hari. Pada hari pertama sebelum datangnya azab yang menewaskan pembunuh unta dan para kaum Samud yang ingkar, wajah mereka berubah warna menjadi kuning. Pada hari kedua wajah mereka menjadi merah, dan pada hari ketiga wajah mereka menjadi warna hitam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, pada hari keempat setelah matahari terbit, maka datanglah azab Allah yang dahsyat kepada kaum Samud yang ingkar. Azab yang diterima oleh mereka adalah terdengarnya suara keras dari langit dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat sekali. Para pembunuh unta dan sekelompok penantang Nabi Soleh pun mati bergelimpangan di rumah mereka masing-masing. Diceritakan bahwa tidak ada satupun kelompok manusia penantang Nabi Soleh alaihi salam yang hidup dan selamat, kecuali Kalbah binti As-Salq. Kalbah adalah seorang budak perempuan yang pada saat azab terjadi melarikan diri ke arah perkampungan Arab, lalu menceritakan kejadian azab tersebut kepada penduduk di sana. Kalbah diberi minum oleh salah satu warga perkampungan tersebut, namun setelah minum, Kalbah langsung tewas seketika. Begitulah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Nabi Soleh dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah selamat dari azab tersebut. Meskipun tidak diceritakan di dalam Al-Quran mengenai kehidupan Nabi Soleh dan pengikutnya setelah kejadian yang menimpa kaum Samud, namun terdapat sumber yang mengatakan bahwa mereka berpindah ke arah Ramlah di kawasan Palestina. Ayat di dalam Al-Quran yang mengkisahkan tentang Nabi Soleh, kisah perjalanan Nabi Soleh dalam berdakwah tercantum dan diabadikan di dalam beberapa surat Al-Quran. Di antaranya Al-Quran surat Asy-Syams ayat 11 ayat 15.
Begitu juga Al-Quran surat Hud ayat 61-68. Begitu juga dengan ayat Al-Quran surat Al-Hijr ayat 80-84 dan ayat Al-Qamar surat Al-Qamar ayat 23-32. Itulah kisah mengenai Nabi Soleh yang meliputi sejarah singkat perjalanan dakwah dan mukjizat Nabi Soleh alaihissalam cukup mudah untuk dicerna dan dipahami. Mudah-mudahan kisah ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu pada kisah-kisah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.